Makanya aku bilang kan waktu istrinya bilang saya pengobat pemakai drug user itu, aku bilangnya gini, bawa saya ke rumah sakit sekarang, tes. Supaya jelas. Supaya jelas, Bener. sama seperti DNA. Kamu tuduh saya ini bukan anaknya, tes. Supaya jelas. Betul. Kamu tuduh saya tidur sama orang lain, visum vaginanya, susah-susah banget. Betul, betul. Jangan dibuat berjilid, Kak. Saya ini mantan istri, bukan musuh. Dia baik, Kak. Udah di-record lah ini. Iya, memang dia baik. Iya. Apa dia? Iya, emang dia baik dong. Emang dia baik. Ini BTS-nya jelas loh, asik. Memang dia baik. Kalau nggak baik, masa aku nikahin? Iya sih benar. Semua juga nikahin karena dia baik. Tapi dalam perjalanan kadang-kadang jadi tidak baik. Itu kenapa? Coba diceritakan. Bersama dengan Ratu hari ini. Aduh, gila sampai nyangkut nih klipon gue. Suara gue aman nggak? Aman bang. Aman. Tuh lagi panggilnya apa sih? Ratu boleh, Ratu ya. aja. Minum dulu, santai dulu. Iya, ya kan? Biar enak baik-baik. dulu. Kamu ini basicnya musician ya? Aku Penyanyi. basicnya enggak. Apa? Berawal dari beauty pageant dulu. Oh, beauty pageant. Jadi ibaratnya selebgram juga ya? Selebgram baru-baru ini sih. Baru-baru ini. Pas semenjak kasus ini, tiba-tiba Oke. mendadak jadi selebgram. Follower nambah? Berapa ya? 150K. 150K? Iya. Dalam? Jangka waktu 2 minggu. Mereka follow kamu kenapa? Kayaknya mungkin mau memberikan simpati, Oke. empati, Oke. gitu. Itu yang kamu cari? Enggak, aku nggak nyari itu. Banyak orang nyari follower. No. No. Aku Kenapa? nggak, I'm not looking for it gitu. Terus? Ya pada saat itu kan aku kan nggak ada kontak ya sama mantan suami. Diundang salah satu TV yang pernah mengundang kita. Oke. Jadi menurut aku kayaknya tepat nih. Soalnya mediasinya nggak ada. Teman di blog semua benar-benar nggak ada sama sekali. Dan aku kalau disuruh datang pasti kan ada pertanyaan kenapa nggak datengin aja rumahnya. Gini, daripada nanti bonyok, mendingan nggak usah datang gitu. Bonyok? Iya. Bonyok kenapa? Ya KDRT Kak, kan sempet diskors juga dia. Oh, dia melakukan KDRT. KDRT apa? KDRT apa? Pukul, Verbal, verbal, fisik. suara. Verbal, fisik. Verbal tuh suara ya, berarti Iya, apa? Anjing, babi, monyet, tikus, apa tuh yang keluar tuh? Pembawa sial. Semenjak sama saya. Tadi katanya santai Kak. Santai. Lah gue mau santai aja kagak tahu. Namanya kita mau tahu ya. Gini, soalnya gue nggak tahu ngikutin, Pak. Iya, paham sih, paham. Iya. Ya gimana ya Kak, ya nggak mungkin seorang kakak ngikutin gosip-gosip begitu kan. Iya, kadang-kadang gue ngikutin kan ada konten. Cuma jujur, gue tidak pernah coba untuk membela siapa-siapa. Di sini pun gue nggak ngebelain kamu, tapi aku coba pengen cari tahu. Biarlah nanti kan kebenaran itu yang akhirnya membuktikan sendiri kan. Makanya aku nanya, kekerasannya kayak verbal, apa yang dia ucapkan gitu. Pembawa sial, Oke. terus juga menyesal, kamu bukan yang terbaik, ini adalah keputusan terburuk, saya sudah tidak cinta lagi sama kamu itu apa sih? Masa disebutin di sini sih Kak? Ya nggak apa-apa juga sih kalau emang itu faktanya. Itu kan yang kamu alamin. Emang kamu nggak boleh cerita apa yang kamu alamin. Ya aku ngerti lah, maksudnya kamu coba untuk tidak membuka aib orang. Tapi kan kamu mengalami suatu hal yang kamu juga boleh cerita gitu loh. Dia bilang nyesel nikah sama saya. Oke. Terus nggak mau punya anak dari saya. Oke. Padahal dia yang mau. Oke. Ya, gitu. Berat tuh ya. Itu baru 0,00001%-nya. Dari verbal-verbal kasar yang lain. Iya. Buat seorang wanita, ini gue bukan wanita ya. Iya Kak. Buat seorang wanita, kata-kata seperti itu artinya apa sih? Buat seorang wanita, apalagi terutama istri ya. Iya. Apapun itulah, dalam konsep misalnya hubungan yang serius, itu udah kayak ngejatuhin harga diri. Tapi kalau buat perempuan sendiri, terutama aku nih dari sisi my point of view gitu, kayak nggak pantas ngomong kayak gitu. Ya itu udah pantas, udah pasti ya. Dan memang aku akuin, aku juga membalas hal tersebut gitu. Karena namanya kita kan kenal 3 hari langsung nikah. Jadi adalah Kak berantem kayak gitu. Cuman masalah sepele aja.
Jadi dia ngomong kayak gitu, pukul ya aku juga ada kasarnya gitu. Iya. Pukul? Oh ada pukul juga? Ya dilempar gelas pernah. Oh lempar. Pukul apa? Enggak, pukul. lempar deh ini gelas nih, aku lempar ke muka kakak. Kena? Ya iyalah. Astaga. Pukul apa? Pukul tangan? Pukul badan, cekek. Pukul gemes gitu? Maunya sih begitu, cuman kenyataannya enggak. Kenyataannya tuh dicekek, dijambak. Cekek lagi intim apa lagi apa deh? Maunya sih begitu juga, tapi ternyata enggak. Kalau cekek intim oke ya? Iya, faktanya enggak ya. Faktanya. Terus pertanyaan nih, ini ada yang mendasari pertanyaanku. Apa? Dalam 3 hari, kamu memutuskan untuk menikahi seorang pria. Iya. Itu agak sedikit kurang bisa kuterima logikanya. Oke. Kenapa begitu? 3 hari loh itu. Why not? Kenapa? Coba boleh cerita. Iya, dia datang dengan gentle ke rumah. Oke, itu oke. Ya kan? Hari pertama ketemu, hari kedua kita ngobrol nih. Begini Kak, saya bilang sama mantan suami, saya orangnya begini. Saya dulu pernah mengkonsumsi obat. Dia kan bilang tuh saya ngobat. Itu benar. Obat apa? Obat dari dokter tapi cuma 1 bulan karena waktu itu mama bukan yang jenis drugs yang kayak kita pakai untuk pergaulan. Enggak, makanya aku bilang kan waktu istrinya bilang saya pengobat pemakai drug user itu. Aku bilangnya gini, bawa saya ke rumah sakit sekarang. Tes supaya jelas. Benar. Sama seperti DNA. Kamu tuduh saya ini bukan anaknya, tes supaya jelas. Betul. Kamu tuduh saya tidur sama orang lain, visum vaginanya, susah-susah banget. Betul. Jangan dibuat berjilid, Kak. Saya ini mantan istri, bukan musuh. Betul, ya. Itu pembelaan kamu jelas kok. Oke. Gitu. Dibikin simple aja. Tes DNA mangkir. Visum vagina mangkir. Oke, satu-satu ya. Tes DNA. Mangkir. Dia tadinya bilang katanya mau tes DNA. Kemudian akhirnya bilang dia mengakui, oh enggak, itu anaknya. Iya. Jadi kita anulir tes DNA tidak perlu akhirnya kan? Iya, nggak perlu. Jadi nggak perlu. Tapi kan itu jadi kayak fitnah yang buat aku, Kak, aku baru lahiran, habis sesar, anakku gawat janin, pernapasannya nggak bagus. Aku harus cari keadilan buat anakku sana sini. Bukan aku sih nggak butuh pembenaran. I don't care what other people think about me. I don't give a shit about that. Tapi anakku butuh itu. Anakku butuh tahu karena dia pasti tanya, papanya siapa? Kenapa nggak diakuin? Jawaban-jawaban itu yang nanti di kemudian hari bakal mengganggu psikisnya atau menjadikan karakternya dia beda. Baik buruknya tuh ditentukan dari sekarang. Aku selalu berpikir 10 langkah ke depan. Makanya ketika kejadian KDRT, aku datang ke rumah keluargaku, ke temanku, aku cerita, gue dipukulin, ini begini, badan begini, drama lo segala macam. Akhirnya aku lihat gitu loh, oh gimana nih caranya? Karena persona dia kan kalem kan, gitu. Buat yang nggak tahu personanya dia kalem, buktinya dia datang ke rumahku aja langsung diterima. Aku 4 kali gagal nikah loh, Kak. Iya. Dia datang, coba dibayangin sebegitu meyakinkannya. Iya, 3 hari itu hebat loh, maksudnya 3 hari berarti ada sesuatu yang membuat akhirnya laki-laki ini oke gitu kan. Dia datang berarti kalem, meyakinkan. Iya, kayak gitu, personanya indah. Tapi kamu juga gila loh, 3 hari kamu bisa terima laki-laki loh. Daripada ngapa-ngapain. Iya sih sebenarnya. Toh juga umurku kan udah mau masuk 26 tuh. Kupikir begini, oh mungkin jodoh ya. Gitu, kenapa nggak dijalanin? Terus pas hari kedua, aku nggak munafik, Kak. Terserah istrinya yang sekarang mau ngomong saya masih kecintaan atau enggak, kayak terserah. Ya ini kan alur ceritanya ya. Saya memang jatuh cinta duluan. Oh, kamu suka duluan? Saya yang suka duluan. Iya. Dimana-mana pun saya akan selalu bilang gitu. Dan saya akan selalu bilang mantan suami saya adalah orang yang baik. Iya. Tidak seperti sekarang. Iya. Mau ditanya 1 juta kali nggak akan aku rubah. Ketemuannya di mana dulu? Di kafe. Di kafe kamu suka duluan? Aku yang lihat dia duluan, manis gitu. Oke, kamu suka lah itu. Selalu aku bilang Terus gitu. kemudian dia juga nyambut. Dia tepuk bahuku 3 kali. Apa itu artinya? Enggak, gini. Apa itu? Asal aku lagi sama cowok, dia sama cewek. Dia nepuk apa maksudnya? Pundak aku, minta Instagram. Oh, ini ya. Dia kan pemalu-malu gitu. Iya. Kenapa jadi flashback yang indah-indah ini? Nggak apa-apa dong, kan kenangan itu bagian dari baik dan buruk ya, indah dan tidak ya. Kalau saya bisa kenang yang baik, kok dia nggak bisa kenang yang baiknya ya, Kak? Ya kan kadang-kadang kita kalau lagi diliputi kebencian dan kemarahan kan sulit ya.
boleh marah, tapi jangan marah sama anaknya. Oke, nggak bisa jawab kalau itu. Iya sih. Boleh marah sama saya, boleh benci saya, boleh saya dikatain cewek BO segala macam, boleh, silakan, nggak apa-apa. Tapi kan pada saat saya ngandung 3 bulan, itu kan ngidamnya sama dia. Lah, yang kepengen anak buru-buru siapa? Waktu itu saya udah bilang, ini lagi COVID. Kamu jangan ambil rumah. Nggak dengerin. Yeah. Ini lagi COVID, kita jangan punya anak dulu. Nggak dengerin juga. Saya ini istri, Kak. Partnya tuh nggak dapet. Fungsi saya tuh cuma harus cantik. Gitu aja. Dipukulin. Nemenin dia, apa segala macam. Kalau dia menganggap saya sekarang ada di mana-mana dan berkata jujur ini malah dibilang membongkar aib, lo enggak. Aku cerita karena gini, Kak, banyak perempuan yang nggak berani ngomong atau speak up dikarenakan gini, udahlah ikhlasin aja gitu. Aku enggak, aku selalu berpikir tuh 10 langkah ke depan, oh ini impact-nya ini impact-nya ini impact-nya ini, gitu. Yeah. Dan yang aku sayangkan, dia selalu lepas tangan dalam setiap permasalahan. Itu yang aku sayangkan, terutama ke anak. Jadi gini ya, Kak, aku sebagai seorang perempuan, aku nggak mau mewakili wanita Indonesia, nggak, cukup aku aja nih. Cukup kamu aja. Cukup aku aja nih. Benar. Ya, cukup aku aja nih. Iya. Gini, itu kan darah dagingmu. Iya. Kalau kamu nggak sanggup biayainnya, lebih baik kamu jujur daripada memfitnah anakmu sendiri. Fitnah apa itu? Nggak ngakuin kan? Tapi akhirnya diakuin. Akhirnya diakuin. Padahal dia bilang, apa, saya mau bayarin rumah sakit. Untung itu anak ada rezekinya, Kak. Pasti. Anakku tuh rumah sakit bayar sendiri loh. Dikontrak sama salah satu brand. Bagus rezekinya tuh anak. Sangat. Sangat. Iya. Bahkan saya lahirnya dibayarin sama Nio. Iya. Jadi, maksudnya boleh, tapi jangan mengcover kesalahannya dengan memfitnah anaknya gitu loh. Iya. Itu nggak make sense buat aku. Iya. Lalu ketika sudah ada yang membantu Bunda Maya untuk DNA, dia hati kecil dia tahu. Iya. Aku yakin hati kecil dia pun tahu saya bukan pemakai dan saya tidak BO. Kalaupun saya BO, saya akan pilih mucikari terbaik. Maaf. I'm just being honest. Iya. Ngapain pakai aplikasi? Dan lagian, cewek hamil memangnya laku. Aku kerjaan aku cuma ngeliatin kakak live streaming aja itu. Oh iya, kamu sering muncul di Giku live streaming lagi hamil ya. Aku pernah send request. Lagi gabut banget ya kayaknya. Bukan gabut, Kak, hancur. Oh, lagi hancur iya. banget ya. Tapi kamu cover dengan very nice loh. Maksudnya, walaupun kamu lagi hancur di dalam dengan segala keadaan kamu coba tetap untuk memperlihatkan bahwa kamu baik-baik aja ya. Itu I'm trying to. Iya, tapi sekarang kamu sudah akhirnya capek dan kamu pengen bilang kamu tidak sedang baik-baik saja gitu. Melepaskan semuanya yang gak gampang dilepaskan. Yang aku pengen tahu nih, pasti di luar sana udah banyak yang tahu karena ini udah bergulir bulanan ya. Udah ada bulanan kamu sudah memblow up masalah tentang keresahan kamu dan segala macam. Iya. Arahnya mau kemana nih? Arahnya mau kemana? Endingnya yang kamu pengen capai apa? Kak, asapnya bukan dari aku. Hari ini aja aku difitnah lagi. Hari ini nih. Iya. Ya Allah, kata aku. Fitnah apa? Kemarin kan aku habis bikin vlog tuh sama Kaniki. Iya. Kaniki mau bantu untuk urusan hukumnya. Karena memang katanya air susu saya beracun. Air susu kamu beracun? Air susu memang bisa beracun ya? Bisa, Pak. Secara pengetahuan? Itu suatu anugerah, nggak bisa. Enggak, maksudnya bisa nggak sih? Ada nggak sih kasus air susu beracun? Ya ada, tapi kasusnya? Oh, berarti ada ya? Berarti ada. Jadi ketika dia ngomong air susu kamu beracun, poinnya dia apa? Poinnya dia bahwa kamu ASI-nya tidak baik untuk anak kamu, begitu kan maksudnya? Nggak tahu, tanya aja sama dia. Dia tidak jelaskan gitu? Mohon maaf, Pak. Nggak bisa beracun. Nggak bisa ya? Ya anggap dia bisa beracun. Gue jadi penasaran juga karena gue baru tahu juga. Nah anggaplah bisa beracun deh. Anggaplah bisa beracun dan dia benar air susu kamu tuh beracun, maaf ya. Poinnya apa gitu loh? Bahwa air susu kamu tidak baik untuk anakmu gitu?
Suami saya nggak mungkin ngomong gitu. Suami kamu nggak mungkin ngomong gitu. Terus yang ngomong siapa? Karena posisinya sebenarnya aku nggak mau lihat videonya. Iya. Tapi nanti kalau misalnya kamu lihat ya, ya gitulah Kak. Aku nggak mau, sumpah gini. Aku capek nangis. Aku mau strong. Ya. Aku mau seperti doa-doa aku di setiap malam. Gitu. Apa tuh isinya? Ya strong ini. Apa isinya? Doanya. Boleh dong dibagi supaya kita belajar berdoa juga. Enggak. Nanti dibilangnya so alim. Loh, ini bukan masalah alim atau tidak alim. Ya kan, ini masalah sebuah keresahan di dalam hati. Kalau kamu tidak menceritakan apa yang kamu rasakan ya, kamu akan mengalami gangguan psikis. Karena beban itu kalau tidak dikeluarkan, maka dia akan tinggal di dalam dan akan menjadi luka yang membusuk. I pray to God to give me the life that I have before. Oke. Apa itu? Happy. So you're not happy. Oke. That's it. Itu aja. Kau pengen happy kembali. With me also. Ya. Artinya gini ya, kalau sekarang kondisimu sudah kehilangan suami nih ya, ibaratnya nih udah ketok palu belum? Jadi singkat cerita, long story short. Yoi. Ini kita lompat-lompat nih, nggak apa-apa lah. Nanti kalian jadi aja. Jeda, nggak apa-apa. Long story short, aku masih status istri, dia menikah lagi. Tapi dalam agamaku sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Ya dalam agama Islam. Karena siri, nggak apa-apa. Aku sudah ikhlaskan, bahkan ku kasih selamat. Terima kasih, selamat menempuh hidup baru dan lain-lain. Kok kamu kasih selamat sih? Loh, itu kebahagiaan dia, silakan. Ya kamu. Aku sakit, tapi ya udah kan cinta nggak bisa dipaksain nih. Keadaan nggak bisa dipus, nggak bisa dirubah. Mau ngapain Kak? Kasih selamat lah. Kamu coba bersikap sportif. Enggak. Tapi. Bersikap rela. Udah ikhlas belum pas ngasih selamat? Pada saat itu rela, ikhlas belum lah, nggak segampang itu kan. Kenapa rela? Karena saya nggak mau berkompetisi dengan sesuatu yang memang udah aku menangin dari awal. Banyak quotes ya, agak-agak merinding nih. Lanjut. Iya dong. Iya. Kalau ikhlasnya mah, semoga dipercepat. Ya. Tapi kalau relanya udah. Kemudian akhirnya menikah nih dengan seorang wanita. Pesta lagi. Pesta. Kamu? Dengan keluarganya pula. Aku dianggap apa ya? Ya kamu dianggap mantan lah. Belum ketuk palu. Ya. Saya lagi ngandung anaknya. Aduh. Kebayang nggak tuh Kak? Aku sedihnya kayak apa? Gue baru kali ini di konten, sampai nggak tahu mau ngomong apa. Karena jujur ya, gue di sini nggak mau bela kamu loh. Dan semoga ini bukan jadi sebuah pembelaan untuk kamu. Karena aku juga pernah mengalami satu kondisi di mana wanitanya itu sangat meyakinkan ketika berbicara. Tapi in the end of the day, dia ternyata membuat wacana ya. Aku nggak kepengen itu datang dari kamu karena I do really sympathy. Gitu loh. Thank you. Tapi kan yang lari-larian mereka Kak. Iya. Aku menawarkan diri loh. Dari obat-obatan, vagina. Karena pada saat itu Kak, mereka itu sama aja. Gini deh, dibikin simpel deh. Sudah ada yang mau biayai. Ayo kapan? Sekarang, besok. Udah didaftarin apa segala macam. Udah didaftarin, sudah diurusin gitu ya. Belum didaftarin karena butuh KTP dan segala macam. Intinya udah dibukain jalan. Iya. Nggak datang. Oke. Sibuk. Bahkan meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Iya. Jadi untuk apa Karena takut kan kita penjarain. Jadi gini. Yang kuat. Yuk bisa yuk. Aku nggak mau nangis. Oke. Ya. Gini Kak. Kenapa harus tunggu ada kata-kata itu baru dia meminta maaf atas semua fitnahannya? Saya ini ditempa. Saya hamil nggak ada indah-indahnya loh Kak. Kenapa? Lihat suami setelah nikah lagi, foto seneng, bulan madu.
Anak saya cuma dikasih 180.000 rupiah. Per? Apaan per? Cuma 1 kali check up, ada nomor bidannya. Makanya aku bilang sama dia, Di, kok bisa gitu? Kok bisa setega itu gitu? Lagi ini nggak sih? Lagi apa? Lagi bingung juga nggak sih dia? Suami yang aku tahu nggak gitu. Awalnya kamu kenal orangnya nggak gitu? Nggak sholat. Rajin sholat, orangnya baik. Tapi memang kasar. Kasar aja lah, tapi tidak sampai kayak sekarang nih ya? Enggak gitu dia. Berapa lama kemudian kamu menikah terjadi perubahan karakter yang dramatis banget? Pas sudah mulai masuk 6 bulan. 6 bulan. Ada gejala kemudian ada faktor X dari luar nggak? Enggak. Nggak ada? Nggak ada dari orang ketiga. Tadi kamu bilang kamu pakai obat dulu, obat dari dokter. Iya, namanya dokter Ginting di rumah sakit MMC. Lengkap ya? Iya dong, harus dikasih tahu. Obatnya tujuannya untuk apa? Menenangkan, karena aku nggak ngomong sama 1 bulan. Itu di fase apa? Aku waktu itu dijadikan wakil wisudawan dari salah satu universitas karena prestasiku baik, tapi detik-detik itu mamaku meninggal. Oh, lagi depresi gara-gara ibu meninggal. Ini sebelum menikah ya? Sebelum menikah, dan itu sudah dibicarakan pas di hari ketiga dia melamar. Betul. Jadi secara mendasar saya tahu garisnya Alfa kayak gimana. Alfa tahu garisnya saya, garis aku kayak gimana gitu. Jelas lah maksudnya. Ketika kalian akhirnya sama-sama memutuskan untuk nikah walaupun hanya dalam 3 hari. Iya. Dan itu oke sih, memang sebenarnya kenapa enggak kalau emang caranya baik-baik gitu loh. Kedua orang tua pun akhirnya nge-support dalam 3 hari itu. Iya. Ya all good ya. All good Kak. 6 bulan kamu mengandung terjadi perubahan karakter yang dramatis. Ada faktor, maaf ya, bukan mau sujon ya, ada faktor guna-guna gak sih? Lu sempet kepikiran ke sono gak sih? Nggak mau ya? Nggak mau kepikiran ke sono ya? Nggak ada gunanya juga ya? Hah? Ada sih kepikiran, tapi nanti jadi blunder lagi. Iya, blunder lagi ya? Karena gimana ya Kak, pergaulan tuh sometimes bikin orang tuh lupa asal-usulnya, tujuannya. Iya, tapi itu sangat lupa diri sih kalau dari cerita kamu ya. Ada beberapa faktor yang pasti membuat seseorang lupa diri. Dikarenakan banyak hal nih, bisa karena drugs, bisa karena guna-guna. Bisa. Itu 2 faktor yang paling kuat. Gue nggak tahu nih faktor yang lain ya. Tapi ketika kesadaran itu menjadi hilang, biasanya kan itu kan ada pasti kontaminasi dari triggernya itu adalah depresi berat. Depresi bisa berbicara depresi tentang apa? Depresi tentang karir, depresi tentang keuangan. Yang membuat akhirnya dia itu punya celah yang gede untuk mungkin pakai drugs. Itu kan ada beberapa faktor ya. Betul. Mungkin ada faktor lain yang orang lebih tahu. Ini kan gue sedang menganalisa. Dan menganalisa salah satu gitu. faktornya pasti aku. Kamu? Iya. Kenapa? Mungkin aku bukan tipikal istri yang dia mau ternyata setelah menikah. Mungkin penyesalan itu ada. Apa ya? Nggak boleh sepenuhnya aku salahin dia. Iya. Gitu. Yeah. Mungkin tidurku mengganggu dia. Mungkin pada saat aku baru-baru belajar masakannya nggak enak, atau mungkin larangan-laranganku tidak sesuai dengan prinsipnya dia, bisa juga Kak. Mungkin dia mau bahagiain aku tapi posisinya COVID. Mungkin banyak hal sih Kak. Iya, akan mungkin terus sampai akhirnya kemudian nggak akan ada penjelasan yang jelas juga. Karena sekarang permasalahannya kan adalah kalau kita ngomongin mungkin itu nggak akan ada selesainya. Kamu, udah deh gue persingkat deh. Kamu kan udah banyak cerita tempat lain dan di sini juga udah cukup clear. Kamu hamil, kamu punya anak, kamu mengalami kekerasan verbal dan fisik. Iya. Kamu bercerita ini kemana-mana, orang respect sama kamu. Dia pun sudah pergi menikah dengan wanita lain. Sudah berpisah. Mau kemana sekarang? Mau muter-muter terus cerita ke orang mengenai apa yang kamu rasakan dan perkembangannya, and develop this drama become a series? Atau kamu udah punya satu pemikiran ke depan bahwa ini harus berhenti dan harus diakhiri? Ini memang harus berhenti dan harus diakhiri dengan ending yang adil. Apa keadilan yang kamu harapkan? Aku memprioritaskan anakku lah. Gini Kak, ketika dia membuat
ketika dia sudah berhubungan dengan istrinya yang baru, harusnya istrinya mengingatkan bahwa dia punya tanggung jawab dengan anaknya, bukan bikin cerita-cerita blunder-blunder seperti itu gitu. Iya. Boleh bikin cerita blunder tentang saya aja, tapi jangan anak saya. Saya akan berkorban jiwa dan raga, nafas, sampai titik darah penghabisan buat bela anak saya, martabat anak saya. Cuman kalau misalnya dia masih terpengaruh, ya kan ada jalur-jalur yang ditempuh. Tadinya, awalnya, pertamanya, aku nggak mau. Tapi kok makin kesini makin... Aku nggak pernah bakar kayu itu untuk menjadi asap. Tahu-tahu sudah jadi asap. Aku yang dikatain BO saat hamil. Besoknya ini, besoknya ini, besoknya ini. Iya. Kenapa? Ya karena bingung. Kenapa harus bingung? Udahin dong, capek Kak, aku juga. Gitu loh. Emangnya nggak capek jadi aku? Sakit loh Kak di sini. Bukan capek lagi sih, gue ngerti lah. Itu udah, logikaku udah gak nyampe. Makanya dari tadi aku tuh diem aja. Coba untuk kayak bersikap ngerti. Gue gak ngerti, karena itu perasaan. Itu kalau dibilang hancur, hancur banget. Dan kamu bisa duduk bercerita. Ini yang aku coba dari tadi perhatiin. Ini kamu sedang berakting atau kamu sedang jujur dan tulus dengan perasaan kamu? Saya sudah pernah belajar kehilangan papa saya di umur 10 tahun. Lalu saya kehilangan mama saya. Lalu saya kehilangan suami saya. Lalu kira-kira 2 pelajaran ini nggak cukup untuk bikin saya tegar buat duduk untuk cerita.